Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan e-bisnis. Jadi apa pengertian dari e-bisnis? Jadi e-bisnis itu adalah penggunaan dari jaringan atau internet dalam pemberdayaan proses bisnis atau perdagangan elektronik, komunikasi organisasi, kolaborasi antar perusahaan dengan pelanggan atau pemasok dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi penggunaan jaringan atau penggunaan elektronik dalam melakukan proses bisnis itu disebut dengan e-bisnis. Apa saja kegiatan dalam bisnis menggunakan elektronik atau menggunakan internet atau menggunakan komputer atau menggunakan apa saja yang berkaitan dengan elektronik di dalam suatu kegiatan bisnis disebut dengan e-bisnis. Jadi di sini kita ketahui bahwa e-bisnis itu memanfaatkan yang pertama itu bisa menggunakan internet, bisa menggunakan intranet, bisa menggunakan extranet dan jaringan lainnya. Mungkin kalian sudah mempelajari pengertian dari internet, intranet dan extranet dalam mendukung kegiatan proses komersialisasi mereka. Jadi antara e-bisnis dan e-commerce itu mempunyai persamaan dan perbedaan. E-commerce itu kepanjangannya adalah electronic commerce, yaitu suatu proses pembelian dan penjualan maupun pemasaran dan pelayanan produk dan jasa melalui jaringan komputer. Jadi penggunaan dari penjualan atau pembelian menggunakan elektronik atau menggunakan jaringan, menggunakan apa aja dalam penjualan jasa atau produk, itu disebut dengan e-commerce. Berbeda dengan e-bisnis. Kalau e-bisnis itu segala sesuatu kegiatan bisnis yang berhubungan elektronik atau menggunakan internet dan lain-lainnya itu disebut dengan e-bisnis. Sedangkan e-commerce ini merupakan bagian dari e-bisnis. Jadi banyak orang yang mensamakan apa itu e-bisnis dan e-commerce. Memang mereka sama, tetapi e-bisnis ini cakupannya sangat luas. Berbeda dengan e-commerce. E-commerce itu adalah elektronik komersial, yaitu hanya lebih fokus ke arah penjualan dan pembelian. Sedangkan e-bisnis ini dari kegiatan apa saja, sistem stok barang, supply chain management, dan lain-lainnya, apapun kegiatan yang berhubungan dengan bisnis menggunakan elektronik itu disebut dengan bisnis. Berbeda dengan e-commerce. Oke, kita lihat di slide ini, perbedaannya terletak pada rentang proses yang sangat luas. Jadi e-bisnis ini merupakan penggabungan antara transaksi internal dalam sebuah organisasi. Contohnya kayak pengadaan, logistik, supply chain management, pembayaran, kontrol stok, kemudian pelacakan order atau tracking. Itu kegiatan bisnis itu lebih luas ya. Jadi itu disebut dengan e-bisnis. Kalau e-commerce, di mana menginti beratkan dalam pembelian dan penjualan produk dan jasa menggunakan elektronik. Ini kita lihat di sini aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam e-bisnis dan e-commerce. Kalau e-bisnis di sini pembelian dan penjualan menggunakan elektronik, pengadaan barang menggunakan elektronik, distribusi barang menggunakan elektronik, customer service online, marketing online atau menggunakan elektronik, transaksi, kemudian apapun saja kegiatan yang menggunakan elektronik dalam bisnis disebut e-bisnis. Sedangkan di sini kita lihat e-commerce hanya di pada sell and buy, yaitu penjualan dan pembelian. Mungkin kata umumnya untuk e-commerce ini adalah toko online. Sedangkan e-bisnis ini semua kegiatan online dalam bisnis. Oke, kita sekarang masuk lagi ke pengembangan di dalam ekonomi baru. Sekarang mungkin yang sangat kenal ya bahasa itu ada ekonomi internet, ekonomi informasi, atau yang lebih kita kenal lagi adalah ekonomi digital. Jadi istilah-istilah ini di dalam dunia ekonomi sejak adanya penggunaan internet digital ataupun teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, ekonomi sekarang berubah nama menjadi ekonomi digital. Jadi ini adalah paradigma dari perkembangan ekonomi pada tahun 1900 itu kita kenal ekonomi kita adalah ke agriculture atau lebih ke pertanian. Kemudian di tahun selanjutnya industrial ekonomi, yaitu ekonomi industri, kemudian lanjut lagi ke layanan atau service ekonomi, kemudian sudah mengglobal ekonomi, dan sekarang masuk ke eranya digital ekonomi. Jadi di dalam e-bisnis ini banyak tipe-tipe atau jenis-jenis bisnis ya. Yang pertama itu ada disebut dengan B2B atau business to business, kemudian ada business to consumer,
atau B2C, ada disebut juga consumer to consumer atau C2C. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, business to business. Jadi business to business ini menyediakan layanan e-business di seluruh supply chain atau distributor atau yang penyedia ya, atau perusahaan atau di bagian supply chain seperti procurement, logistik, kontrol stok, pemesanan, pembayaran dan distribusi. Intinya bisnis to business ini adalah proses bisnis yang terjadi antara perusahaan A ke perusahaan B, bukan terhadap perusahaan A terhadap konsumer atau klien. Jadi ini lebih mencakup antara proses bisnis antara dua perusahaan. Contohnya di sini kalau bisnis to bisnis ini ya kayak kita perusahaan Garuda Food ya ke Indomaret. Contohnya seperti itu tuh nanti mereka melakukan namanya proses bisnis to bisnis, bagaimana nanti perusahaan Garuda Food itu menyetok barangnya melalui sistem bisnis to bisnisnya ke Indomaret. Kalau Indomaret itu ke masyarakat atau ke kita itu disebut business to consumer. Oke, yang selanjutnya adalah business consumer, yaitu melakukan pelayanan kepada consumer atau pengguna dengan melakukan penyediaan barang, penyediaan akses, penyediaan sarana transaksi dan lain-lainnya. Jadi kalau business to consumer itu lebih ke seperti contohnya perusahaan ke consumer atau ke kliennya langsung. Kalau consumer ke consumer itu lebih ke konsumen to konsumen. Contohnya kayak penggunaan e-commerce tersebut kayak marketplace, jadi itu menghubungkan antara penjual A sama penjual B, yaitu atau saya dan Anda itu nanti saling berhubungan transaksi jual beli tapi menggunakan marketplace atau menggunakan seperti Bukalapak, Tokopedia, itu disebut juga consumer to consumer. Jadi yang mana tipe institusi ini adalah yang mana yang penyedia di tengahnya itu adalah hanya menghubungkan, bukan dia yang bertransaksi langsung, tapi menghubungkan A dengan customer B menggunakan media marketplace. Oke, ini contohnya ya. Situsi kita lihat di sini kayak Tokopedia, Bukalapak, Toko Bagus, yang mana bisa menghubungkan antara konsumer A dengan konsumer B. Yang mana situsi itu marketplace ini hanya sebagai penyedia jasanya saja. Sedangkan B2C itu adalah langsung dari perusahaannya itu menjual barang langsung ke konsumer ke kita. Contohnya di sini kayak Lazada, mereknya barang Lazada, dia menjual langsung ke kita, itu disebut dengan B2C. Sedangkan B2B di sini kita lihat contohnya Shopify, Indo Trading atau kayak aplikasi Indomaret ya, kayak antara perusahaan A ke perusahaan B, dia mendistribusikan barang ke perusahaan itu, dia melakukan proses bisnis to bisnis. Oke, jadi kita lihat di sini perkembangan e-bisnis itu dipengaruhi signifikan terhadap dunia internet yang sangat fenomenal sehingga munculnya nanti namanya triple W. Ini adalah memperluas fungsionalitas dari internet dengan memperkenalkan hypertext yang menghubungkan dokumen dijalankan pada server internet. Contohnya kayak kita sekarang membuka suatu situs ya, pasti kita buat www.blablabla.com. Jadi inilah mulainya dari pertumbuhan dari e-bisnis. Banyaknya orang mulai membuat kayak toko-toko online. Jadi dengan adanya pembuatan web tersebut, web ini membuat percepatan perubahan besar dalam lingkungan bisnis karena semakin banyak perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan model bisnis lama ke model yang baru. Karena kita lihat dengan adanya web ini, dia dapat memasarkan semua barang mereka itu ke seluruh penjuru dunia. Berbeda ketika tidak ada web ini, hanya dengan rekan-rekan yang sudah dikenalnya sebelumnya. Makanya di sini kita lihat banyak yang sukses ya, kayak contohnya kita lihat Jack Ma, dia membuat suatu web e-commerce, kayak Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Jadi hampir semua perusahaan sekarang pasti sudah punya webnya tersendiri. Maupun itu web profile maupun web tentang e-commerce-nya. Jadi di sini kita lihat kenapa internet itu berkembang. Jadi permintaan layanan internet ini berkembang dari tahun ke tahun, diawali pada tahun 1990. Jadi internet ini sangat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan ekonomi sosial dari banyak masyarakat. Kayak kita contohnya sekarang, dengan penggunaan internet kita tidak perlu ketemu lagi di kelas tetapi menggunakan virtual conference atau menggunakan e-learning. Kalau di bidang pembelajaran itu e-learning, kalau di bidang jual beli online itu di e-commerce. Jadi semua sudah memiliki perubahan yang sangat signifikan setelah hidupnya internet di dunia ini. Oke, ini adalah gambar dari penggunaan internet yang paling banyak. Kalau dulu nih ya, cek email, produk informasi, surfing. Kalau sekarang lebih banyak menggunakan untuk entertain ya, atau menggunakan e-commerce, menggunakan sosial media yang paling banyak untuk saat ini.
Jadi ini dia sejarah singkatnya e-commerce. Jadi e-commerce itu tumbuh pada tahun 1970-an dengan ada inovasi yang disebut dengan EFT, yaitu Electronic Funding Transfer, yang mana dulu penggunaan aplikasi ini cuman dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, jadi hanya bisa menghubungkan perusahaan A ke perusahaan B. Kemudian setelah berkembang lagi Electronic Data Interchange, sebagaimana dia perusahaan A dengan perusahaan B itu saling bertukar data dengan menggunakan EDI ini. Cuman ini juga sangat terbatas ya. Kemudian juga ada juga yang disebut juga Interorganizational System (EOS) yang banyak digunakan dalam travel reservation system, kemudian stock trading. Kemudian tahun 1969 internet ini dilahirkan dari riset pemerintahan Amerika Serikat yang pertama ini hanya digunakan di kalangan pemerintahan, ilmuwan, dan akademis. Tahun 1990-an baru terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan seperti .com ataupun internet startup sangat menjamur. Jadi dengan adanya pertumbuhan dari komersialisasi internet ini, maka tumbuhlah aplikasi-aplikasi penjualan online sampai e-learning bermunculan pada saat ini. Jadi diawali dengan pertumbuhan internet lah awal dari segala hal yang berhubungan dengan elektronik saat ini, baik itu e-learning, e-commerce, dan lain-lainnya. Oke, jadi umumnya perusahaan besar dan sedang di AS sekarang sudah mempunyai situs web. Kemudian perusahaan besar di Amerika Serikat itu telah memiliki portal yang sangat lengkap tentang informasi tentang perusahaannya tersebut. Kemudian di sini tahun 1999 fokus e-commerce itu bergerak dari business to customer atau bisnis consumer ke business to business. Tahun 2001 terjadi pergerakan fokus dari business to business ke business to employee, kemudian e-commerce, e-government, e-learning, dan m-commerce atau mobile commerce yang kita gunakan penggunaan smartphone saat ini. Kemudian e-commerce terus berevolusi dengan inovasi-inovasi yang terbaru. Oke, di sini kita lihat nama-nama orang yang berpengaruh dalam teknologi, yaitu pertama itu adalah Tim Berners-Lee, yaitu seorang fisikawan yang bekerja di CERN ya. Gagasannya adalah bagaimana semua informasi yang tersimpan di komputer ke komputer lain di segala global. Jadi ambisi dari Berners-Lee ini adalah menciptakan satu atau ruang informasi global yang tersedia secara bebas kepada siapapun dengan akses ke komputer. Yaitu, makanya dia menciptakan namanya World Wide Web atau WWW yang kita sekarang akses kalau kita membuka URL pasti menggunakan www.blablabla.com. Selanjutnya Mark Anderson, yaitu salah satu programmer muda di Pusat Nasional untuk Supercomputing Aplikasi di Amerika Serikat. Pada tahun 1993 dia merilis browser web pertama, yaitu disebut dengan Mosaic. Kalau sekarang web browser sudah banyak yang bertebaran ya, seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, kemudian Chrome, Safari, dan lain-lainnya. Kemudian Netscape, navigator browser legal pertama yang diluncurkan pada bulan Desember 1994. Kemudian mungkin semua orang juga kenal ini ya, Bill Gates, yang pada tahun 1975 Bill Gates dan Paul Allen, mitra bisnisnya, mulai menulis perangkat lunak untuk komputer dan menciptakan sebuah perusahaan bernama Microsoft yang saat ini termasuk orang terkaya di dunia ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Michael Dell. Michael Dell ini adalah memulai bisnis komputernya ketika dia berstatus mahasiswa di University of Texas. Jadi Dell ini membangun keberhasilannya dengan konsep pemesanan langsung melalui mail order, telepon, dan online menggunakan internet. Jadi dia sudah menggagas penggunaan elektronik dalam penjualan dan pembelian secara online. Kemudian Jerry Yang dan David Filo, mitra bisnisnya, menciptakan pencarian internet Yahoo. Jadi mereka ini memulai ketika mereka ini kuliah S3 di Stanford University, mulai menyusun daftar situs web favorit mereka yang disebut dengan hotlist dengan membentuk database pengguna web yang dapat mengakses cepat menemukan halaman web tersebut. Kemudian Pierre Ouderian merupakan putra imigran Prancis-Iran, sukses membuat perusahaan internet yang kita kenal yaitu eBay ya. Jadi visinya adalah internet yang berpusat pada penyediaan pasar yang sempurna untuk perdagangan. Kemudian Jeff Bezos, yaitu orang yang meninggalkan pekerjaannya di Wall Street untuk memulai bisnisnya dari garasi rumahnya di Seattle. Idenya adalah menggunakan internet dalam mengambil pesanan untuk buku dan mengantarkan buku tersebut ke pelanggan dengan cepat.
Makanya dia buat namanya Amazon.com. Jadi kalau dulu ya buku-buku luar negeri itu tersedia di Amazon.com. Jadi kalau dulu kami kuliah, kalau mau pesan buku di perpustakaan, nanti kita harus tunjukkan linknya di Amazon.com. Oke, sekian video dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.